Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan satu bagian firman Tuhan yang mendasari khotbah kita pada minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Kita akan melihat dari satu firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Pasal yang terakhir yaitu pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca untuk kita apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Begini sabda Tuhan. Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, kata Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi juga menyimpan dan lebih dari itu melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya melihat satu tulisan yang ditulis oleh seorang anak muda yang kira-kira waktu dia menuliskan ini berusia antara 26 atau 27 tahun Bapak Ibu. Dia menuliskan satu kalimat yang menarik berkata begini, mengapa ada yang perlu mendengar 2 kali, padahal yang lain belum pernah mendengar 1 kali pun. Bapak Ibu, apa yang dilontarkan oleh anak muda ini yang bernama Jim Elliot? Anda pernah dengar nama ini? Dia adalah salah seorang misionari yang bagi saya sangat-sangat luar biasa menginspirasi. Seorang anak muda yang punya masa depan yang cerah. Waktu dia lulus dari seminari, orang-orang berkata bahwa dia memiliki talenta yang begitu besar. Dia pasti akan memimpin jemaat yang besar dan namanya pasti akan dikenal. Tetapi dia memilih jalan yang berbeda. Dia pergi ke satu suku di Ekuador, Amerika Selatan, ke tempat yang belum pernah dia jumpai dan datangi sebelumnya, di tengah-tengah suku yang masih asing baginya, dan di sanalah dia mengalami ajalnya Bapak Ibu. Pada perjalanan awalnya dia dibunuh oleh sekelompok orang-orang Indian. Saya juga mendengar dan membaca kisah dari seorang yang lain yaitu Don Richardson. Seorang yang luar biasa, seorang teolog, seorang pemikir, seorang misionari yang memberikan hidupnya semasa dia muda untuk pergi meninggalkan Amerika dan masuk ke pedalaman Papua di Papua Selatan. Dia tinggal bersama sebuah suku yang masih sangat liar. Dia berjuang untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, dialah Don Richardson. Sementara saya juga membaca kisah yang lain dari seorang yang juga hidupnya dia dedikasikan untuk Tuhan. Seorang dokter, seorang yang memiliki masa depan yang cerah sebagai seorang yang menekuni bidangnya. Tapi kemudian dia satu ketika, waktu ada seseorang berkata, aku melihat ribuan desa pagi hari itu. Dan puluhan ribu orang yang belum pernah mendengar Injil. Itulah yang menggerakkan dia untuk pergi. Seorang yang bernama David Livingstone. Pergi masuk ke pedalaman Afrika, menyusuri jalan dan tempat yang begitu sulit. Bapak Ibu, dari 3 orang ini apa sebetulnya yang membuat mereka begitu antusias untuk melakukan sesuatu? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu mereka dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Dan mereka juga bukan hanya dipanggil, tetapi mereka juga belajar untuk mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan sebuah keberanian bagi mereka untuk pergi. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita tidak akan berjumpa dengan berbagai tantangan yang mereka pernah hadapi. Kita mungkin tidak mengalami situasi yang membuat kita berada dalam bahaya yang besar. Tapi tetap saja pelayanan ini, pemberitaan Injil itu selalu akan menghadapi tantangan demi tantangan. Ada tekanan demi tekanan, ada cemoohan, ketidakpedulian dan lain sebagainya. Tapi masalahnya apakah kita akan berhenti? Tidakkah kita juga memiliki kerinduan? Dan waktu saya membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini Bapak Ibu, hati saya tergetar karena memang apa yang dia tuliskan menjadi sesuatu yang terus mewarnai hati dan pikirannya. Itulah yang mendorong dia untuk menjawab panggilan Tuhan
menjadi seseorang yang diutus oleh Allah, pergi ke berbagai tempat, ke bangsa-bangsa yang belum dia kenal, ke budaya yang sama sekali asing, dan kepada orang-orang yang terkadang tidak ramah kepadanya. Itulah Paulus, Bapak Ibu. Pada waktu saya membaca apa yang dia tuliskan, hati saya sangat tergetar karena itu menggambarkan isi hati dia yang terdalam. Dan dia mengerti apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat apa sebetulnya yang tengah dihadapi, Bapak Ibu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus adalah surat yang menarik karena inilah surat yang dia tulis pada saat dia berada di dalam penjara. Dia ada di sana bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia seorang pengkhianat, bukan karena ada kesalahan apapun yang dia buat, tapi hanya satu hal, karena dia memberitakan Injil, Bapak Ibu. Paulus di dalam situasi yang seperti itu, dia menuliskan sesuatu yang menarik kepada jemaat, khususnya kalau kita baca pasal yang terakhir ini, pesan dia yang terakhir ayat yang ke-10 sampai seterusnya, Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka sebetulnya berada pada situasi yang berbeda dengan yang dibayangkan. Mereka ada dalam situasi peperangan rohani. Mereka sedang berjuang bersama-sama dengan Paulus. Karena itu Paulus mengingatkan untuk berdiri tegap, untuk menghadapi situasi itu, haruslah mereka memiliki persenjataan rohani yang kita baca seperti halnya Paulus membayangkan seorang prajurit Roma yang hari itu sangat terampil dan sangat profesional. Bapak Ibu, di ujung dari semua penjelasan itu yang menarik, Paulus mengatakan pada jemaat supaya mereka berdoa. Apa yang Paulus inginkan jemaat berdoa? Satu hal, supaya mereka berdoa agar Paulus yang hari itu di dalam kondisi yang tidak mudah diberikan keberanian. Keberanian untuk mewartakan kebenaran. Bapak Ibu, setidaknya kalau kita baca dua ayat tadi, ayat 19 dan ayat 20, kita berjumpa dengan dua kali Paulus menuliskan kata keberanian. Bapak Ibu, kata keberanian ini muncul dalam seluruh perjanjian baru, ada di dalam kitab Injil, baik Injil Markus maupun Yohanes, cukup banyak tersebar di dalam Kisah Para Rasul dan juga Paulus menuliskan bagian ini. Keberanian macam apa sih? Keberanian seperti apa yang Paulus harapkan jemaat mendoakan dia? Bapak Ibu, itulah keberanian yang erat kaitannya untuk bisa berkata-kata di depan publik, di depan umum. Berterus terang tentang suatu kebenaran. Itulah yang Paulus rindukan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mengerti panggilan itu, seorang yang sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan mau. Karena itu dia berkata ini. Bapak Ibu, buat saya ini menarik. Paulus orang yang luar biasa kan? Bapak Ibu coba perhatikan, hampir sebagian besar, separuh dari perjanjian baru adalah buah tangan dari Paulus sendiri. Paulus orang yang pergi ke berbagai tempat, kalau kita membaca dalam 2 Korintus, dia bercerita tentang bagaimana penderitaan, tantangan, kesulitan yang dia hadapi, tapi tidak pernah menyurutkan dia untuk memberitakan Injil. Paulus juga lah yang mendirikan begitu banyak jemaat di berbagai tempat yang dia datangi. Tapi ada satu hal, seorang yang berani seperti ini tetap meminta supaya jemaat mendoakan dia memiliki keberanian. Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan apa sih sebetulnya yang mendorong dia untuk menuliskan ini. Ada beberapa hal yang saya ajak kita untuk melihat dari pergumulan Rasul Paulus ini. Yang pertama Bapak Ibu, saya percaya bahwa keberanian yang Paulus maksudkan itu bukanlah suatu sifat alami, tetapi ini sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 19. Dalam pengalaman pelayanan saya waktu saya pertama kali diminta melayani di sebuah gereja setelah belum lama selesai dari seminari Bapak Ibu. Saya diminta untuk datang di sebuah persekutuan rumah tangga dan mereka mengatakan, "Pak, ini ucapan syukur kami." Maka saya datang ke sana lalu kemudian melihat ada 20-30 orang yang berkumpul di sana, ada ibadah. Dan setelah saya menyampaikan khotbah, saya kemudian berkata kepada tuan rumah, sang bapak itu yang duduk persis di depan saya. Dan saya bilang kepadanya, silakan Bapak untuk berdoa. Bapak Ibu, itu permintaan yang wajar kan? Maka kami menutup mata. Dan Bapak Ibu, pada saat tutup mata, Bapak Ibu hampir 1 menit, suaranya sunyi senyap Bapak Ibu. Enggak ada yang doa. Saya pikir ini lagi doa dalam hati atau apa gitu ya. Maka saya memberanikan diri membuka mata saya separuh gitu. Dan saya melihat ternyata Bapak yang saya minta berdoa yang tadi duduk di depan saya menghilang Bapak Ibu.
Saya cari kemana? Rupanya dia ada di pojok sana, di samping istrinya, sambil toel-toel pundak istrinya berkata, suaranya agak keras karena itu saya dengar, kamu aja yang doa, kamu aja yang doa. Saya nggak mau doa. Bapak Ibu, maka istrinya berdoa. Dan setelah selesai, Bapak itu menghampiri saya sambil wajahnya rodok kereng gitu ya. Pak Pendeta, lain kali jangan suruh saya doa. Saya nggak berani berdoa. Bapak Ibu, saya menyadari itulah natur kita sebetulnya. Kita bukanlah seorang yang pada dasarnya berani Bapak Ibu untuk berbicara tentang Kristus di tengah-tengah banyak orang. Ada banyak hal yang membuat kita merasa gentar, ketakutan, dan kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Tapi apakah Paulus orang yang seperti ini? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Pada waktu dia berdoa meminta keberanian itu adalah sebuah kerendahan hati dari seorang Paulus. Karena sekali lagi siapa yang tidak kenal dia Bapak Ibu. Jemaat hari itu mengenalnya, orang tahu tentang dia, reputasinya terkenal. Karena dialah orang yang terus dipakai oleh Tuhan di berbagai tempat. Tapi dia meminta supaya jemaat berdoa. Bapak Ibu, kenapa dia meminta doa? Karena bagi saya ini penting. Doalah yang menolong kita untuk memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau Allah memberikan tugas, kalau Allah memanggil seseorang, maka Allah akan memperlengkapinya. Tapi hal yang terpenting perlu kita sadari bahwa itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kesanggupan kita, itu bukan karena kita yang mampu untuk mengatakan hal itu. Tapi karena Allah yang menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya membaca sebuah kisah yang menarik dari seorang yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu, Charles Spurgeon. Dia dikenal sebagai the Prince of Preachers, seorang yang punya kemampuan berkhotbah yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat dia masih muda, usia kira-kira 15 tahun, dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang juga kenal Tuhan, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Usia 15 tahun dia memutuskan untuk hari itu pergi ke gereja, ke tempat biasanya keluarganya mengajak dia pergi. Tapi dia pergi sendirian. Bapak Ibu, di tengah perjalanan cuaca berubah dengan sangat cepat, hujan turun dengan derasnya dan kemudian dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena cuaca begitu menakutkan. Dan dia memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat berteduh dan mencari tempat untuk berteduh. Dia menjumpai ada sebuah gereja kecil yang sebelumnya gak pernah dia lihat kelihatannya. Tapi hari itu dia datang ke sana karena dia berpikir di sana saya bisa berteduh sebentar. Waktu dia masuk Bapak Ibu ternyata itu lagi ada persekutuan doa. Bapak Ibu yang menarik Bapak Ibu, dia duduk di sana, di tempat yang paling pojok supaya nggak ada orang yang tahu. Dan waktu dia berada di sana dia diberitahu orang bahwa wah hari ini pendetanya nggak datang karena cuacanya lagi jelek. Maka ada seorang bapak yang sudah usianya lanjut berdiri di depan menggantikan tugas sang pendeta. Celakanya Bapak Ibu, bapak ini adalah orang yang ngomongnya saja nggak jelas. Yang kalau berdiri di mimbar itu ngomongnya belepotan Bapak Ibu. Agak susah untuk dimengerti. Dan hari itu dia mengambil satu topik dari Yesaya, pasalnya yang ke-49 Bapak Ibu, dia berkata tentang satu kalimat Allah berulang-ulang. Yesaya 45, ayat yang ke-22. Ayat itu berkata, berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, karena dia tidak menguasai dengan baik, dia hanya mengulang-ulang kalimat ini. Herannya Bapak Ibu, semua mendengar mendiam. Saya tahu mungkin karena hujan kali ya, mau pulang saja nggak bisa gitu Bapak Ibu. Spurgeon ada di sana. Tiba-tiba suara dan kalimat itu masuk ke dalam telinganya, menusuk dalam ke hatinya, membuka mata rohaninya untuk melihat dia adalah seorang pendosa di hadapan orang. Seakan-akan kalimat itu sedang ditujukan kepadanya untuk berkata, berpalinglah, lihatlah kepada Allah.
Dan dia berkata, hari itu saya bertobat bukan karena sebuah khotbah yang luar biasa, tapi karena ada seorang yang berani berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, meskipun sederhana. Bapak Ibu, karena itu saya tulis kalimat ini. Allah memakai orang yang sederhana, tapi yang bersedia. Orang-orang yang seperti engkau dan saya. Orang-orang yang mungkin tidak paham teologi terlalu mendalam, tetapi yang memiliki hati untuk Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, itulah yang bagi saya penting untuk kita pahami pagi hari ini. Yang kedua, Paulus bicara tentang keberanian yang lahir karena pemahaman akan nilai Injil. Keberanian yang lahir karena pemahaman akan nilai Injil. Bulan lalu Bapak Ibu saya ke rumah sakit. Dan kalau seusia saya mungkin kita akan sering ke rumah sakit ya Bapak Ibu atau ke dokter ya. Saya duduk di sana mengambil antrian, cukup lama karena antriannya panjang Bapak Ibu. Dan saya duduk di sana sambil membaca buku. Lalu di belakang saya ada 2 orang bapak yang lagi asik bicara satu sama lain. Kelihatannya mereka juga baru kenalan gitu. Kenapa? Karena saya mendengar yang satu nanya, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Dan ada banyak yang mereka ceritakan, tapi pada satu titik saya tertarik dengan percakapan mereka. Karena salah satu bapak itu berkata, kamu sakit apa sih? Lalu sang temannya barunya itu berkata, oh aku sakit ini. Dia cerita bagaimana dia mengalami situasi sakit itu. Lalu temannya yang baru ini juga berkata, loh aku juga sakit itu. Tapi tahukah kamu, aku menemukan obat. Gak sengaja aku baca artikel dan kemudian saya lihat, oh ini mungkin menolong. Maka saya mencoba memakai itu. Sebuah obat tradisional. Coba kamu pakai, oh pasti kamu akan betul-betul bisa mengalami khasiatnya. Loh, bukankah saya juga harus ke dokter? Iya, ke dokter juga iya, tapi obat ini juga penting. Bapak Ibu, dia mengatakan dari pengalamannya selama beberapa waktu memakai itu dan itu memberikan sebuah khasiat yang baik bagi tubuhnya. Saya di depan hanya mendengar dengan baik Bapak Ibu sambil berpikir, itulah keyakinan. Kenapa? Karena dia mengalami. Itulah keyakinan. Mengapa? Karena dia sudah tahu apa yang terjadi waktu dia mengalami situasi itu. Bapak Ibu, itulah juga Paulus. Paulus yang berkata dengan begitu luar biasa kepada jemaat. Karena apa? Kenapa dia mendorong mereka? Karena dia yakin akan nilai Injil. Bapak Ibu, bukankah Paulus adalah seorang yang pendosa besar, tapi dia mendapatkan anugerah yang terbesar. Karena itu dia bicara tentang hal ini Bapak Ibu. Sorry saya menuliskannya agak terbalik ya. Dia bicara tentang rahasia Injil. Perhatikan kalimat itu muncul dalam tulisannya. Bapak Ibu, kata rahasia itu bukan berarti sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak dikenali dan menjadi teka-teki. Tapi kata rahasia itu untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya bisa dipahami di dalam Kristus, di dalam Allah sendiri lewat pewahyuannya. Rahasia yang dia maksudkan adalah bahwa Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan bukankah itu sesuatu yang gak masuk akal seharusnya. Bagaimanakah mungkin Allah yang begitu agung, begitu besar, pencipta segala sesuatu menjadi manusia yang terbatas, ciptaan. Dan bahkan di dalam kondisi itu, Kristus memberikan nyawanya supaya kita ditebus dan diselamatkan. Oh Bapak Ibu, itulah rahasia yang diberitakan oleh Paulus. Rahasia yang sungguh-sungguh dia alami dalam hidupnya, dalam perjalanan dia ke Damsyik kan. Waktu itu dia sedang membawa sebuah tugas, seorang yang sangat-sangat berdedikasi untuk mengejar, menganiaya, membunuh murid-murid Kristus. Tapi di tengah jalan dia berjumpa dengan Kristus. Dan itu mengubah seluruh hidupnya. Satu ketika Bapak Ibu saya membaca kesaksian ini. Seorang yang anak muda yang bernama Yesi Patina Sarani. Bapak Ibu mungkin gak kenal nama ini ya, tapi mungkin pernah dengar kalau yang seusia saya nama papanya. Papanya itu Roni Patina Sarani, seorang pesepak bola tersohor, seorang pelatih, dan juga Bapak Ibu dia sangat dikagumi. Meskipun dia memiliki semuanya itu ternyata rumah tangganya gak beres Bapak Ibu. Dari 3 anaknya, 2 anak laki-lakinya itu terjerat narkoba. Salah satu yang besar ini si Yeri Bapak Ibu.
Dia kena narkoba itu dari usia kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Bapak Ibu. Waktu dia sekolah, dalam waktu istirahat itu ada seorang pedagang, ada seorang, saya lupa penjual makanan atau apa gitu ya, yang menghampiri dia dan memberikan narkoba dalam bentuk permen awalnya. Dan seperti kita bisa duga, tidak berapa lama dia terjerumus dan hidup di dalam situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu, kalau kita menamatkan SMA barangkali rata-rata 3 tahun, dia harus melewati SMA-nya itu pindah-pindah 8 kali Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan masa depan seperti apa dari seorang yang kayak gini kan. Hidupnya hancur, gak punya masa depan. Tapi satu ketika tahun 2005 dia berkata, dia berjumpa dengan seseorang yang gak pernah dia duga. Datang kepadanya, meskipun tahu dia orang yang gak punya harapan itu, tapi orang ini mau datang dan berbicara tentang Kristus. Kristus yang sanggup menyelamatkan. Kristus yang datang ke dalam dunia supaya mereka yang terbelenggu selama ini boleh diselamatkan. Supaya mereka yang tanpa pengharapan itu boleh memiliki pengharapan sejati. Supaya mereka yang hidup di dalam kondisi yang paling sulit itu tetap memiliki anugerah dari Allah. Allah tidak pernah membuang dan Allah tidak pernah menyingkirkan mereka. Bapak Ibu, karena itu saya percaya satu hal ini. Enggak ada orang yang tidak punya pengharapan sekalipun untuk mengalami pemulihan dan pertobatan. Semua orang bisa saat dia bertemu dengan Kristus. Tapi hal pertanyaannya adalah, adakah orang Kristen yang berani dan bersedia untuk bicara tentang Injil kepada mereka? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, gereja kita ya, Departemen Misi baru saja menyelenggarakan camp misi untuk anak muda. Menarik Bapak Ibu, karena kami coba konsep yang jauh berbeda. Biasanya dalam bentuk plenary, orang duduk, mendengar, mencatat, lalu selesai. Tapi kali ini kita buat sebagai sebuah live game. Sebuah permainan role play. Dan dari awal kami setting anak-anak itu, teman-teman muda ini, untuk berada dalam situasi kehidupan di mana mereka harus bekerja, mencari uang Bapak Ibu. Dan itu yang mendrive mereka untuk sungguh-sungguh hidup dengan satu tujuan, mendapatkan sebanyak mungkin. Supaya bisa beli rumah, supaya bisa beli pakaian, supaya bisa beli makanan, supaya bisa lakukan banyak hal, bahkan beli mobil yang paling mewah sekalipun. Kami pakai itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau mau punya mobil mewah, ikut role play kami gitu ya. Yang menarik adalah ternyata mereka lupa bahwa ini adalah kemisi Bapak. Yang dikejar dan dikejar dan dikejar hanyalah bagaimana mereka mendapatkan uang lebih banyak. Bapak Ibu, bukankah itu yang seringkali menjadi gambaran hidup manusia pada umumnya? Padahal ada sesuatu rahasia besar yang sudah kita alami nih. Anda yang duduk di tempat ini, saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita sudah mengenal Kristus. Dan kalau betul Kristus itu ada dalam hati kita, maka tidak pernah mungkin kita akan diam. Bapak Ibu, saya melihat para pahlawan iman di dalam Alkitab adalah mereka yang sungguh-sungguh mengalami sendiri kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana seorang Petrus yang tadinya berdosa di hadapan Tuhan dipulihkan. Dan kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Petrus yang jauh berbeda. Yang pada waktu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, dia berkata, tidak pernah mungkin aku akan diam memberitakan Injil. Bapak Ibu, kepada seorang Paulus yang hidupnya seperti itu, tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami nilai dan kuasa Injil itu yang mengubahnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Yang ketiga, pada waktu Paulus bicara tentang keberanian, dia bicara tentang keberanian untuk memberitakan Injil yang tidak ditentukan oleh situasi di luar kita maupun di dalam kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengerti menjadi orang Kristen itu sangat mudah mestinya dalam dunia sekarang. Datang ke gereja, kita bisa duduk nyaman di kursi yang empuk dengan AC yang dingin nih Bapak Ibu. Mendengarkan khotbah, kadang-kadang kita bisa tertidur gitu ya. Apalagi kalau khotbahnya itu bosenin gitu ya Bapak Ibu. Semua tampak damai kok, selesai itu keluar,
hidup dalam dunia kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu, saya mengerti satu tugas yang seringkali paling sulit dilakukan oleh kita adalah apa? Ngomong tentang Kristus pada orang lain kan. Pada waktu saya masuk di seminari, Bapak Ibu, ada satu mata kuliah yang saya nggak pernah lupa seumur hidup. Mata kuliah itu namanya penginjilan pribadi. Bapak Ibu, hari itu kami belajar di kelas, dan di ujung dari kuliah itu ada satu tugas. Kamu harus pergi, kemanapun lah terserah, pokoknya ketemu orang banyak, lalu kamu bicara tentang Kristus. Bapak Ibu, setelah saya masuk seminari itulah baru saya memulai memikirkan tentang ini. Sebelumnya semasa saya di gereja mulai dari kecil sampai remaja, gak pernah tuh lakukan ini. Begitu saya datang ke sana berdua dengan kawan saya pergi ke alun-alun kota Malang hari itu. Kami mulai mikir, siapa ya? Oh, ada orang itu di sana. Kami datangi Bapak Ibu, saya sama kawan saya, tapi pada waktu lihat, berewokan Bapak Ibu, badannya keker gitu ya, jualan bakso. Kita mulai mikir-mikir, ini kalau kita ngomong tentang Tuhan Yesus kira-kira responnya apa gitu ya. Gak jadi, cari yang lain aja. Dari jam 8 pagi Bapak Ibu, sampai jam 3 sore, gak ada satupun yang kami datang. Saya pulang dengan perasaan, aduh Tuhan tolong. Ada ketakutan tersendiri. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi itu. Ada sesuatu yang seringkali menghalangi kita untuk berani memberitakan Injil. Bapak Ibu, tapi Paulus menyadari, karena itu dia berdoa kepada Tuhan dan meminta jemaat juga supaya berdoa, dan dia juga berdoa supaya mereka diberikan keberanian itu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, Paulus lagi ada di mana? Waktu dia menuliskan. Di penjara. Bayangin deh kalau kita ada di penjara Bapak Ibu hari itu. Apa yang kita akan doakan kalau misalkan jemaat ini datang? Pak, Bu, apa yang bisa kita doakan? Kita dalam kondisi seperti itu kira-kira kita minta mereka berdoa supaya apa Bapak Ibu? Kita dilepaskan dong. Siapa sih yang kepengen berada di penjara seumur hidup Bapak Ibu? Gak ada kan? Waktu kita dalam kesulitan itu kita akan berpikir, tolong doakan saya supaya saya bisa lepas. Tolong carikan seorang yang mampu menolong saya. Tolong supaya Tuhan bukakan jalan. Bukankah Tuhan pernah melakukannya Bapak Ibu? Bagi Paulus penjara itu bukan hal yang asing loh. Kisah para Rasul itu menyebutkan paling tidak 3 kali dia pernah berada mendekam di dalam penjara. Di kota Filipi, di kota Yerusalem, dan terakhir di Kaisarea. Waktu dia ada di Filipi, apa yang terjadi? Dia didera, dipukul, dipenjarakan. Tengah malam dia dan Silas bernyanyi di hadapan Tuhan dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pada saat gempa bumi terjadi, tangan yang terantai itu terlepas. Bapak Ibu, bukankah Paulus bisa berdoa kayak gitu toh? Waktu dia menuliskan surat Efesus ini, ada pengalaman itu kok. Tapi tidak, dia berdoa supaya Allah memberikan keberanian. Kepada dia yang Paulus tuliskan dalam ayat 20 itu, kepada aku utusan yang dipenjarakan. Bapak Ibu, kata utusan yang dipenjarakan itu berarti seorang utusan yang tangannya terbelenggu, yang kebebasannya sedang hilang, yang hari itu sedang mengalami kesulitan, bukan karena dosa, tapi karena Allah. Di tengah-tengah situasi itu dia berkata, berikan aku keberanian. Bapak Ibu, tokoh Alkitab juga banyak berhadapan dengan situasi itu kan. Kita tentu mengenal yang namanya Daniel. Waktu dia masih muda, dia diangkut ke Babel. Dididik oleh orang-orang istana Babel. Pada waktu dia mengerti tentang iman kepada Allah dan komitmen, Bapak Ibu, dia berkata, aku gak mau makan makanan yang dipersembahkan sebelumnya oleh raja. Karena dia tahu bahwa dia harus menjaga hatinya. Dan dengan demikian dia bisa menghidupi kebenaran itu dan mewartakannya. Bapak Ibu, itulah Daniel yang tidak pernah kompromi dengan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika saya melihat satu film ini Bapak Ibu. Ini film yang menarik.
Di dalam sejarah kekristenan, tokoh ini hadir sebelum masa reformasi. Apa yang dia perjuangkan itulah yang kemudian memercikkan api reformasi pada abad ke-15. Dia hidup di negara sekarang yang disebut dengan Polandia. Bapak Ibu, dia seorang rohaniwan yang sungguh cinta Tuhan. Dan dia berusaha mengajarkan kebenaran. Tapi karena apa yang dia lakukan itu Bapak Ibu membuat orang-orang yang hari itu menjadi para pembesar bahwa dia sedang melakukan hal yang buruk. Bertentangan dengan apa yang mereka, karena itu dia dibawa ke pengadilan dan dipaksa untuk menolak dan untuk mengatakan bahwa apa yang dia ajarkan keliru. Dia tahu bahwa apa yang dia sedang pelajari, dia terima dan dia yakini adalah sebuah kebenaran. Karena itu dia berkata, aku tidak akan mundur. Pengadilan akan dihukum mati. Bapak Ibu tahu dihukum matinya dengan cara apa? Kalau dihukum tembak lumayan ya, jedor langsung mati kan Bapak Ibu. Dia dihukum mati dengan cara bakar hidup-hidup. Saya lihat pada waktu saya ada di seminari. Malam itu digambarkan dia sedang duduk di tengah malam yang gelap, hanya meja tempat dia berada di penjara itu. Lalu kemudian dia mulai mengulurkan tangannya dan menyentuh api dari lilin itu. Panas Bapak. Tadi bayangkan malam itu. Sebatang lilin saja yang nyala seperti itu sudah membuat jarinya terbakar dan sakit. Dan membayangkan besok tumpukan kayu itu dibakar dan akan melahap tubuhnya sampai mati. Malam itu berlalu, besok pagi dia tanya, apakah engkau akan mundur? Menyangkal semua yang kau yakini itu. Dia berkata, tidak. Tangannya diikat, dan api itu mulai perlahan dinyalakan. Tapi dalam situasi itu dia hanya berteriak, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Dari mana keberanian itu Bapak Ibu? Dari Kristus. Yang dia yakini sepenuh hatinya. Dari Kristus yang dia percayai dengan segenap hatinya. Yang saya mau katakan pada pagi hari ini adalah semua orang yang saya ceritakan tadi bukanlah orang yang hebat Bapak Ibu. Bukanlah orang yang kebal dari yang namanya rasa takut. Bukanlah orang yang punya keberanian dari awal. Mereka orang biasa seperti engkau dan saya. Tapi mereka mengerti tentang Kristus yang telah mengubah hidup mereka. Yang telah memberikan pengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, waktu Paulus lambat pada Kristus. Bagaimana Kristus seorang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupannya dengan berani di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Seorang raja yang justru mengalami hina, yang justru menerima hukuman atas tubuhnya. Seorang pemenang yang justru melangkah di dalam kematian yang paling hina. Untuk apa? Supaya kita semua mendapatkan anugerah itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah mendapatkannya, apakah kita diam Bapak Ibu? Saya cerita lagi tentang camp anak muda ini ya Bapak Ibu. Salah satu acara di dalam camp itu kami setting supaya ada semacam mission trip. Dan Bapak Ibu kemudian kami juga bentuk satu gereja di dalam camp itu dan menawarkan siapa yang mau ikut mission trip. Lumayan Bapak Ibu. Dari sekian banyak itu saya pikir sangat alkitabiah, dari 100 lebih peserta yang mau ikut camp hanyalah kurang dari 12. Murid Yesus kan 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi gak pernah lebih dari itu. Saya pikir sangat alkitabiah banget gitu ya. Hanya 12, hanya 10 orang yang menyambut. Yang lainnya, gak peduli gitu ya. Bapak Ibu mereka kemudian berangkat. Tapi ternyata kami sudah setting mission tripnya gagal gitu ya. Lalu kemudian kami buka lowongan lagi yang kedua. Bapak Ibu, setelah kegiatan ini selesai, ada salah seorang yang datang pada saya. Dia bicara, aduh saya nyesel Pak. Kenapa? Kamu nyesel ikut camp? Oh bukan Pak, katanya. Saya nyesel satu hal. Saya sudah kepengen sekali ikut mission trip itu. Tapi saya abaikan yang pertama. Waktu saya daftar yang kedua, karena memang dibuka 2 gelombang Bapak Ibu.
Kami buat supaya mission trip itu gagal sama sekali. Terjadi perubahan pemerintahan dan kemudian mereka menangkap semua orang, jadi mission trip itu gagal. Dia berkata, aduh kenapa saya nggak ikut yang pertama. Lalu saya bertanya, lalu apa yang kamu dapatkan? Dia berkata begini, dan itu kebenaran yang saya yakin dari Tuhan. Saya melihat kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, jangan dilewatkan. Kadang kita begitu kepengen, tapi kesempatan itu sudah gak ada. Kadang kita begitu mau untuk ke sana nih, tapi Tuhan sudah tutup pintunya. Selagi ada dan Tuhan kasih keberanian, jalani. Bapak, itulah yang Tuhan sedang katakan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pemenang seperti minggu ini kita sedang rayakan. Dan sebagai seorang pemenang dia mau membuatkan kita diam, Bapak Ibu. Akankah kita kemudian menutup mulut kita, menutup. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oh Bapak Ibu, itulah kebutuhan kita yang sudah berada di dalam Kristus yang mengalami itu semua. Akankah kita diam? Kristus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, Tuhan kekhawatiran dalam banyak hal. Aduh Tuhan, jangan sekarang. Hidupku aja lagi susah nih Tuhan. Bukankah tadi ya Allah menolong kita di dalam kesulitan dan kita mengaminkan, amin, amin gitu ya. Saya masih seret, pabrik saya masih belum seperti semula. Usaha saya masih susahnya setengah mati. Nanti Tuhan. Atau mungkin kita berkata, aduh Tuhan siapa sih saya? Ngomong aja gak bisa. Tidak punya keberanian apapun. Tapi ingat Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai penyertaan Tuhan itu bukannya sehari 2 hari Bapak Ibu. Bukan hanya sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi Tuhan memberikan janji ini sampai kapan? Akhir zaman. Bilang kiri kanan, sampai akhir zaman. Jadi milikilah kesempatan itu dan lakukanlah. Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kembali apa yang tertulis dalam kitab suci hari ini. Bolehkah pemain musik menolong saya untuk menghantar kita dengan pujian tadi? Berikan kami hati yang mengasihi. Sambil kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Kristus sudah datang ke dalam dunia. Dan dia sudah mati untuk engkau dan saya. Supaya kita yang hidup di dalam dosa diselamatkan. Akankah kita diam? Akankah kita duduk tenang? Ada sementara banyak orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Mari kita naikkan pujian ini, refrainnya saja. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita katakan dengan sungguh-sungguh refrainnya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Apapun dan siapapun kita Bapak Ibu. Kita mungkin ibu rumah tangga,
Kita mungkin pekerja kantoran biasa. Kita mungkin pengusaha. Kita mungkin punya toko, pabrik. Mungkin kita seorang dokter, seorang ahli hukum. Apapun juga profesi kita. Mari kita berdoa supaya kita diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan itu. Mungkin kita berkata, kita masih muda di antara kita yang hadir. Saya masih sekolah, saya belum lulus. Bagaimana saya bisa ngomong? Mungkin kita berkata, Tuhan, saya ini bukan orang pandai, orang sederhana. Tapi mari kita sama-sama berkata di dalam doa pribadi kita hari ini. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu bahwa kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang sederhana, tapi boleh menyentuh banyak orang. Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kegentaran kami, Engkau tahu betapa kadang kami tidak memiliki kepekaan. Tapi biarlah kami belajar untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Karena kami mengerti masih banyak orang di luar sana yang hidup terbelenggu, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kehidupan yang tanpa pengharapan. Beri kami keberanian itu Tuhan. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu bagi semua jemaat di tempat ini. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati.